Halo Bemers, kamu masih bingung gimana sih cara memulai usaha atau udah punya usaha tapi pengen bisnisnya langgeng? Yuk langsung saja kita tanya-tanya gimana sih tipsnya dari Mbak Mira. Halo, selamat malam Mbak Mira. Makasih buat bisnis muda yang udah ngundang dan bikin webinarnya. Mudah-mudahan dari teman-teman yang join di sini bisa dapat sedikit informasi atau pengalaman dari saya share gitu yang bisa bermanfaat untuk bisnis kamu semua. Dari bisnis muda memberi saya tantangan untuk kita cerita tentang perjalanan membangun bisnis, bagaimana tantangannya gitu ya. Yang kedua, strategi menghadapi tantangan pasar dan perubahan konsumen. Yang ketiga, rahasia bisnis yang langgeng, strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua menarik karena ini saya menjalani beberapa versi kehidupan gitu ibaratnya. Dari saya masih kuliah, sampai saya menikah, sampai sekarang anak saya udah SMP gitu. Dan atau misalnya dulu saya mulai menjalani ini dari handphone saya Nokia, belum ada internet gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya canggih dengan kegiatan e-commerce yang ada gitu ya, semuanya itu perubahan yang sangat signifikan buat bisnis dan kehidupan saya ya gitu ya, pasti untuk semuanya juga. Hal paling pertama tersulit adalah memulai. Ini beneran banget, ada e-commerce si hijau yang punya waktu itu ceritanya mulai aja dulu, itu bener banget deh. Ini susah sekali, bahkan saya aja yang udah berjalan lama untuk memulai suatu perubahan atau suatu hal yang baru ini susah sekali gitu ya rasanya. Kita mau kayak mulai olahraga aja gitu susah gitu kan ya. Ya sama seperti itu, memulai aja susah. Kadang cuma kepenginnya tapi nggak ada eksekusinya. Nah ini yang hal paling pertama tersulit adalah memulai sesuatu gitu ya. Yang kedua adalah ragu dalam diri. Ini yang saya lakukan adalah benar atau enggak ya gitu. Terutama kalau yang mungkin sekarang bekerja sebagai profesional atau misalnya bener nggak ya ini usaha yang saya jalankan itu gitu. Ini jadi ragu dengan kemampuan, ragu dengan bisnis yang dijalanin itu masih berjalan gitu ya sampai biasanya awal-awal itu pasti ada itu. Yang kedua adalah perubahan. Ini yang tadi saya cerita, saya mengalami benar-benar masa perubahan dekade gitu ya, benar-benar yang dari nggak ada internet gitu. Facebook baru muncul waktu itu, saya mencoba jualan itu, MySpace, mungkin ada yang seumuran sama saya nggak? Terus, nah kadang yang menjadi tantangan juga kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya kalau misalnya meeting dengan tim, saya bilang, ibu nggak semuanya tahu hal yang kita diskusikan atau kita selesaikan masalahnya gitu ya. Jadi misalnya dalam tim itu, dalam perusahaan kita kan harus menyelesaikan masalah ya sebenarnya sebagai leader gitu ya. Sumber daya terbatas, ini pasti. Tadi saya disclaimer kalau saya itu UMKM. Jadi dari membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada dengan modal terbatas, ibaratnya saya nggak dapat ada pinjaman dari bank atau apapun gitu ya, dari uang yang saya punya deh, dari saku gitu ya, uang sendiri. Selanjutnya adalah kegagalan. Nah ini tuh nggak mungkin nggak terjadi gitu ya. Kegagalan pasti ada, mau kegagalan yang kecil walaupun yang besar gitu, kita pasti mengalami. Ini tantangan banget karena kadang kita ngerasanya ini hasilnya gimana sih gitu ya, pengen cepet. Tapi sayangnya itu nggak ada yang instan. Kalau bisnisnya sudah berjalan, yang susah itu bertahan. Karena kamu memulai udah susah, udah bisa, tapi ternyata buat bertahan itu sulitnya menurut saya setengah mati juga. Karena kalian tahu perusahaan-perusahaan besar aja bisa tiba-tiba hilang. Oke. Nah, itu tadi masalahnya, saya nggak sebutin semua ya gitu ya. Mungkin nanti kita diskusi. Nah, yang kedua kita bahas tentang strategi menghadapi tantangan pasar dan perubahan konsumen. Ini yang saya alamin mungkin karena perubahan dekade gitu ya. Time for change itu, perubahan itu nggak mudah ya untuk kita terima. Perubahan saya bikin dua, perubahan yang kita kendalikan dan perubahan yang tidak bisa kita kendalikan. Perubahan yang kita kendalikan, contoh misalnya di perusahaan saya, misalnya sekarang saya nggak cuma mau kena aja, jadi saya spesifik mau kena gitu. Kita bilang kita perusahaan spesifik mau kena gitu ya. Akhirnya kita sekarang ada perubahan, ada baju kokonya, mungkin tadi udah lihat videonya gitu ya. Ada kita masuk juga ke ranah produk pria gitu ya, atau anak-anak gitu ya. Nah atau enggak yang tadinya B2C aja, kita benar-benar jual nih di department store, jual langsung ke customer, online. Nah sekarang kita ada B2B gitu, kerjasama dengan secara korporasi. Perubahan ada juga yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya pandemi, atau misalnya zaman, teknologi, behavior customer, itu benar-benar kita nggak bisa kendalikan sama sekali gitu. Nah, strategi menghadapinya gimana? Damai dulu sama perubahannya. Yang pasti kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovasi misalnya contohnya, saya waktu itu mau bikin sesuatu, produk yang
pada zamannya tidak ada brand khusus mukena, dan mukenanya dibikin seperti katalog fashion, dibikin pakai model secantik mungkin. Orang nanya, Mir, gimana ini mukena ini kan produk bukan sekunder, bukan primer ya, tapi tertier, dan harus perempuan dan harus muslim. Kan nggak bisa dipakai agama lain ya masalahnya gitu. Jadi ini spesifik banget, nih produk banget gitu ya target kita. Oke, dan habis itu selalu kita harus belajar sesuatu hal yang baru. Tidak takut mencoba hal baru, itu penting banget karena berubah, kita harus mencoba hal baru yang kita nggak biasa, adaptif gitu ya dengan kondisi yang ada gitu. Pasti tidak sesuai yang kita inginkan, apalagi misalnya pandemi atau apa gitu. Kita tekan, percaya nggak percaya, pada saat pandemi akhirnya yang saya bilang itu stok untuk lebaran itu kan adanya di pas pandemi mau lebaran itu saya udah punya stok ya. Akhirnya kita itu berubah, pabriknya switch memproduksi masker kain dari bahan mukena. Dan itu penjualannya lebih tinggi daripada kita jual mukena pada saat pandemi. Jadi kita bilang ini marginnya kecil banget, cuma berapa rupiah gitu ya, jangan bukan ribu, tapi berapa rupiah per masker. Tapi itu kita bisa survive untuk menggaji pegawai. Yang pasti positive thinking, saya percaya bahwa energi positif itu penting ya untuk tim. Dan jangan pakai perasaan, kita harus analisa menggunakan data dan segera lakukan perubahan. Karena perubahan biasanya cepat switch-nya. Bisnis membutuhkan ekosistem dan support system. Ini penting banget. Ada energi yang memang berasa kita ambil positifnya. Misalnya ekosistem itu membangun energi positif untuk mendukung kamu di suatu goals tertentu yang kamu ada di habitatnya gitu. Jadi ekosistemnya gimana? Kalau misalnya kamu bikin bisnis misalnya, tapi teman-teman kamu semua dan kamu hidup sehari-harinya yang nggak sama orang bisnis, kamu kalau ada bingung, itu kayak curhat ke mereka tuh nggak nyambung gitu. Jadi ya mungkin mereka profesional, mereka jago di bagian pekerjaan mereka di perusahaan, tapi profesional sama wirausaha atau entrepreneur itu cara berpikirnya menurut saya agak berbeda gitu ya. Support system pasti perlu banget. Support system itu macam-macam, dari keluarga, dari teman-teman, dari pegawai. Misalnya jadi pegawai saya tahu hari Senin ibu ada di kantor mana, hari Selasa ibu ada di kantor mana gitu, Rabu ada. Jadi mereka tahu, paham kalau saya harus nganter anak dulu gitu apa gimana. Jadi itu support system semua yang mendukung untuk kita jadi entrepreneur gitu ya. Nah, gunakan Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi itu yang belum banyak pemainnya. Jadi pada zaman dulu, kalau sekarang lihat di e-commerce mungkin mukena banyak. Dulu bahkan di e-commerce aja saya bisa kehitung tangan saya ini brand yang khusus mukena ya, bukan brand muslim yang menjual mukena, tapi khusus mukena spesialis itu nggak ada. Jadi pemainnya tuh nggak banyak. Kak, bisnis yang kakak pilih kan benar-benar niche. Kenapa kok malah milih yang niche, Kak? Bukannya kalau semakin general, kita makin mudah mengatur bisnisnya karena produknya beragam. Kemudian, gimana mengatur cash flow waktu COVID kemarin? Apa ada pinjaman bank atau bagaimana hingga bisa melewati badai itu? Nah, ini menarik banget. Mungkin Mbak Mira boleh bantu jawab kali ya. Ini niche ya? Iya, betul Mbak. Ya benar-benar, banyak orang yang mikir kalau general itu justru lebih gampang jualan, atau enggak yang mungkin kalau misalnya sepintas kita ngelihat bisnis di samping kiri kanan kita kelihatan oke, ini yang gampang dijual, jadi lebih banyak bisa jual ini, caranya lebih mudah gitu ya. Nah tapi saya berpikirnya lain gitu, jadi kita coba out of the box, karena saya berpikirnya dulu, apalagi zaman dulu ya, belum kayak Shopee sekarang banyak jual mukena, kan dulu belum ada e-commerce, belum mudah orang dapat. Saya malah berpikirnya kalau kita niche, jadi kenapa kita berhasil akhirnya masuk, orang juga mikir siapa sih yang mau beli mukena corporate gitu ya, nggak kepikiran kan kalau bank syariah itu butuh hadiah, jadi kalian boleh loh bikin, saya nggak ngiklanin bank ya, itu nggak kepikiran kan awalnya kenapa bank syariah itu butuh secara korporasi, ataukah travel umroh yang kita datengin itu sebenarnya mereka kalau beli mukena untuk jemaahnya tuh beli dari Tanah Abang aja yang murah-murah gitu. Nah ternyata kebutuhan untuk produk yang ibaratnya brandnya lebih terpercaya gitu ya, karena kita spesifik itu, jadi kita ngerasa orang lebih percaya sama kita. Itu pemikiran kita ya, diputer gitu, jadi dibalik. Nah kalau misalnya buat bertahan, tadi saya pernah share itu waktu pandemi awal banget kan itu orang semua takut lah ya. Nah kita switch, ada bahan nih di pabrik, kita bikin itu penjualan masker kain. Kalau misalnya kalian boleh lihat Shopee kita masih ada jualan sih masker kain, itu kita produksi masker kain, penjualannya itu bisa mengcover lebih dari penjualan mukenanya, dan kita bisa survive setidaknya untuk pegawai kita yang ada, yang masih tersisa. Di sini ada dari Mbak Lucy pertanyaannya, sementara ini aku baru mulai bisnis, masih seperti meraba-raba gitu Kak. Menurut Kakak berapa lama kita bertahan di bisnis yang baru kita rintis sebelum beralih ke bisnis lainnya? Mohon pencerahannya Kak, terima kasih sebelumnya. Nah ini menarik banget nih Mbak Mira.
Saya berani untuk membuka bisnis baru itu setelah saya menjalani 15-17 tahun Tatuis bertahan. Jadi saya ngerasa saya udah siap dengan tim Tatuisnya udah otomatis berjalan. Saya justru bertanya, kenapa kamu pindah bisnis? Kalau bisnis itu pindah karena kamu berubah, karena kamu merasa gagal, kenapa kamu gagal? Misalnya, saya ngerasa kalau dibilang waktunya tepat atau enggak, mungkin itu relatif ya, tergantung diri masing-masing dan tergantung bisnisnya apa, dan mungkin itu balik lagi ke insting. Apakah tadi sempat dibahas bahwa ini jenis bisnisnya sesuai nggak sama saya gitu ya. Bukan berarti bisnis itu apa yang kita suka tuh bisa jadi bisnis loh. Nah itu balik lagi ke komitmen, kamu gimana, goals kamu apa gitu ya. Thank you semuanya, Bisnis Muda, Mbak Eka, thank you semua timnya. Terima kasih banyak Mbak Mira. Iya, Assalamualaikum, selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, untuk kamu yang masih bingung gimana sih caranya memulai bisnis atau pengen bisnismu lebih meningkat, yuk segera gabung di grup komunitas Katalog Gue dari Bisnis Muda. Linknya ada di description box ya. Dan untuk info lebih lanjut terkait event-eventnya Bisnis Muda juga bisa kamu dapetin di situ. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung sekarang. Dadah!